Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Rayuni, perwakilan dari kelompok 17, ingin mempresentasikan tentang hasil laporan keuangan perusahaan manufaktur dari perusahaan Lila Jati My Furniture. Gambaran umum perusahaan Lila Jati My Furniture merupakan perusahaan mebel yang beralamat di Jalan Sultan Hadirin Kilometer 3 Langon, Tahunan, Jepara. Perusahaan ini dimiliki oleh Nyonya Lila sejak tahun 2010. Produk yang dihasilkan oleh Lila Jati My Furniture yaitu kursi, dipan, dan lain-lain, sesuai pesanan. Kapasitas produksi pesanan minimal yang diterima oleh perusahaan Lila Jati My Furniture selama sebulan sebanyak 90. Berikut adalah neraca dari Lila Jati My Furniture per 1 November 2020. Kasnya sebesar 53 juta rupiah, piutang dagangnya 10 juta, persediaan bahan baku 23 juta, persediaan bahan penolong 2.915, total aktiva lancar sebanyak 88.915. Aktiva tetap tanah 150 juta, gedung 200 juta, akumulasi penyusutan gedung 50 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 30 juta, peralatan 45 juta, akumulasi penyusutan peralatan 25 juta, total aktiva tetap 390 juta. Total seluruh aktiva 478.915.000 rupiah. Utang dagang 100 juta, modal 378.915. Total utang dan modal 478.915. Berikut rinciannya. Persediaan bahan baku 1 kayu kempleng atau TPK 1 meter kubik 10.500.000, kayu Sulawesi OD 1 meter kubik 7.500.000, kayu putihan DL 1 meter kubik 5 juta, persediaan bahan penolong 1 lem epoksi 150, amplas per meter 15.000, kertas packing 1 kilo 3.500, raffia 1 bungkus 15.000, pewarna 1 pewarna 250.000. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan November 2020. Pada tanggal 11 diterima pesanan A01 atas nama Cik Melani Cilegon, Banten berupa 65 kursi ropan dengan harga 250 per pieces. Cik Melani memberi uang muka sebanyak 8.125 dan sisanya akan dibayar jika pesanan telah diserahkan. Pesanan akan dikirim tanggal 18. Pada tanggal 11 dipakai bahan baku untuk pesanan A01 berupa kayu DL 1 meter kubik. Pada tanggal 10 dipakai bahan penolong berupa lem 1 pak, amplas 3 meter, kertas packing 4 kilo, raffia 1 bungkus, dan 3 pewarna. Pada tanggal 10 dipakai bahan. Tanggal 11 perusahaan menyewa mobil untuk 1 bulan seharga 1.750.000. Pada tanggal 12 perusahaan menerima pesanan A02 atas nama Wayan Astina Bali berupa 5 dipan minimalis ukuran 160 x 200 harga 4 juta. Wayan Astina memberi uang muka sebanyak 10 juta dan sisanya akan dibayar jika pesanan telah diserahkan. Pesanan akan dikirim tanggal 22. Pada tanggal 13 dipakai bahan baku untuk pesanan A02 berupa kayu kempleng TPK 1/3 meter kubik. Pada tanggal 13 dipakai bahan penolong
berupa lem 1 pak amplas 3 meter, kertas packing 3 kg, raffia 1 bungkus, dan 3 pewarna. Pada tanggal 16, dibebankan biaya overhead pabrik untuk menyelesaikan pesanan A01 dengan ketentuan tarif BOP 20% dari BTKN. Pada tanggal 17, pesanan A01 telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Pada tanggal 18, perusahaan menyerahkan pesanan A01 dan menerima sisa pembayaran dari pemesan. Pada tanggal 19, perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung yang membuat pesanan A02 sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 30, perusahaan menyerahkan pesanan A03 dan menerima sisa pembayaran dari pemesan. Itulah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan November. Berikut jurnal khusus. Jurnal penerimaan kas. Kasnya sebesar 53.250. Akun serba-serbinya lain-lain 55.400. Penjualan 53.250. Akun serba-serbi 55.400. Total 108.650. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Debit serba-serbi 14.150. Kredit kas 14.150. Akun debit total 14.150. Kredit total 14.150. Jurnal pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku pesanan A01 5 juta. Pesanan A02 7.875. Pesanan A03 7.500. Total 20.375. Jurnal umum. BOP sesungguhnya 974. Kredit persediaan bahan penolong 974. Pada tanggal 13, BOP sesungguhnya debit 970.500. Kredit persediaan bahan penolong 970.500. Tanggal 16, debit PPDB BOP 600. Kredit BOP yang dibebankan kredit 600. Tanggal 17, persediaan barang jadi debit 8.600. PPDB BBB kredit 5 juta. PPDB BTKL kredit 3 juta. PPDB BOP kredit 600. Pada tanggal 25, BOP sesungguhnya debit 970.500, persediaan bahan penolong 970.500. Pada tanggal 29, PPDB BOP debit 400.000, BOP yang dibebankan kredit 400.000. Pada tanggal 29, persediaan barang jadi
debit 9.900.000, PPDP BBB kredit 7.500.000, PPDP BTKL kredit 2 juta, PPDP BOP kredit 400.000. Total debit 33.090.000, total kredit 33.090.000. Berikut neraca saldo dari Lila Jeti My Furniture per 30 November 2020. Kas sebesar 92.100.000, utang dagang 10 juta, persediaan bahan baku 2.625.000, persediaan bahan penolong 0, PPDP BBB 0, PPDP BTKL 0, PPDP BOP 0, persediaan barang jadi RP 0, sewa dibayar di muka 1.750.000, tanah 150 juta, gedung 200 juta, akumulasi penyusutan gedung 50 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 30 juta, peralatan 45 juta, akumulasi penyusutan peralatan 25 juta, utang dagang 100 juta, pendapatan diterima di muka 0, modal Nyonya Lila 378.915, Prive 5 juta, penjualan 53.250, harga pokok penjualan 28.775, BOP sesungguhnya 2.915, BOP yang dibebankan 1.400.000, biaya listrik 400, total debit 638.565, total kredit 638.565.000 rupiah. Jurnal penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Perusahaan menyusutkan gedung sebesar 1 juta per bulan dengan ketentuan 70% dibebankan ke bagian produksi, 20% dibebankan di bagian administrasi, dan 10% dibebankan ke bagian pemasaran. 2. Perusahaan menyusutkan mesin produksi sebesar 500.000 per bulan. 3. Perusahaan menyusutkan peralatan sebesar 500.000 per bulan dengan ketentuan 50% dibebankan ke bagian administrasi dan umum, 30% dibebankan ke bagian produksi, serta 20% dibebankan di bagian pemasaran. Sesuaikan BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan dengan cara menutup rekening BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. 5. Menutup akun selisih BOP. Berikut adalah jurnal penyesuaian Lila Jeti My Furniture. Tanggal 30 BOP sesungguhnya debit 700.000, biaya penyusutan gedung bagian administrasi 200, biaya penyusutan gedung bagian pemasaran 100, akumulasi penyusutan gedung 1 juta, BOP sesungguhnya 500, akumulasi penyusutan mesin 500, BOP sesungguhnya 150, biaya penyusutan peralatan bagian administrasi 250, biaya penyusutan peralatan bagian pemasaran 100, akumulasi penyusutan peralatan 500, selisih BOP yang dibebankan 1.400.000, selisih BOP 2.865.000, BOP sesungguhnya 4.265.000. Harga pokok penjualan 2.865.000, selisih BOP 2.865.000. Total debit 9.130.000, total kredit 9.130.000. Berikut adalah neraca lajur per 30 November 2020. Neraca saldo
total debit 638.565.000, total kredit 638.565.000. Penyesuaian total debit 9.130.000, total kredit 9.130.000. Neraca saldo setelah penyesuaian. Total debit 639.165, total debit 639.165. Laba rugi total debit 32.690, total kredit 53.250, selisih 20.560. Neraca total debit 606.475, total kredit 585.915, selisih 20.560 sama dengan laba rugi. Itulah jurnal neraca lajur. Berikut laporan keuangan. Pertama, laporan harga pokok penjualan per 30 November 2020. Bahan baku awal 23 juta. Pembelian bahan baku 0. Bahan baku tersedia untuk diproduksi 23 juta. Persediaan bahan baku akhir 2.625. Pemakaian bahan baku 20.375. Biaya tenaga kerja langsung 7 juta. Biaya overhead pabrik 1.400.000, total biaya produksi 8.400.000. PPDB awal 0, PPDB akhir 8.400.000, harga pokok produksi 8.400.000, persediaan barang jadi awal 0. Persediaan barang jadi akhir 0, harga pokok penjualan 8.400.000, selisih BOP 2.865.000, harga pokok penjualan 11.265.000. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi, penjualan 53.250, penjualan bersih 53.250, harga pokok penjualan 31.640, laba kotor 21.610. Biaya penyusutan gedung bagian administrasi 200.000, biaya penyusutan gedung bagian pemasaran 100.000, biaya penyusutan peralatan bagian administrasi 250, biaya listrik 400, biaya penyusutan peralatan bagian pemasaran 100, total biaya usaha 1.050.000 rupiah. Laba bersih usaha 22.660. Lila Jatimai Furnitur, laporan perubahan model per 30 November 2020. Modal awal 378.915, laba usaha bersih 22.660, total penambahan 22.660, price 5 juta, total pengurangan 5 juta, modal akhir 396.575. Laporan neraca per 30 November 2020. Kas 92.100, piutang dagang 10 juta, persediaan
bahan baku 2.625, persediaan bahan penolong 0, sewa dibayar di muka 1.750, total aset lancar 106.475. Aset tetap tanah 150 juta, gedung 200 juta, akumulasi penyusutan gedung 51 juta, nilai buku gedung 149 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 30 juta 500, nilai buku mesin 69 juta 500, peralatan 45 juta, akumulasi penyusutan peralatan 25 juta 500, nilai buku peralatan 19 juta 500. Total aset tetap 388 juta. Total aset 494 juta 475. Utang dagang 100 juta. Total liabilitas 100 juta. Modal Nyonya Lila 394 juta 475. Total ekuitas 494 juta 474 juta 475. Laporan arus kas dari penjualan barang 53 juta 250. Total penambahan 53 juta 250. Pengurangan untuk membayar sewa 1 juta 750. Untuk membayar biaya tenaga kerja langsung 7 juta, membayar listrik 400.000. Total pengurangan 9 juta 150. Total kegiatan operasi 44 juta 100. Prive 5 juta. Total kegiatan pendanaan 5 juta. Total kas dari kegiatan 1, 2, dan 3, 39 juta 100. Saldo awal kas 53 juta, saldo akhir kas 92 juta 100. Berikut jurnal penutup per 30 November 2020. Menutup akun pendapatan penjualan bersih 53 juta 250, ikhtisar laba rugi 53 juta 250. Menutup akun beban, ikhtisar laba rugi debit 32 juta 690, harga pokok penjualan 31 juta 640, biaya penyusutan gedung 200, biaya penyusutan gedung bagian pemasaran 100, biaya penyusutan peralatan bagian administrasi 250, biaya listrik 400.000, biaya penyusutan peralatan bagian pemasaran 100.000. Menutup akun laba rugi, ikhtisar laba rugi 20 juta, debit 20 juta 560, modal Nyonya Lila, kredit 20 juta 560. Menutup akun Prive, modal Nyonya Lila 5 juta, Prive Nyonya Lila 5 juta. Total debit 111 juta 500, total kredit 111 juta 500. Neraca saldo setelah tutup buku. Kas 92 juta 100, piutang dagang 10 juta, persediaan bahan baku 2 juta 625, persediaan bahan penolong 0, sewa dibayar di muka 1 juta 750, tanah 150 juta, gedung 200 juta, akumulasi penyusutan gedung 51 juta, mesin 100 juta, akumulasi penyusutan mesin 30 juta 500, peralatan 45 juta, akumulasi penyusutan peralatan 25 juta 500, utang dagang 100 juta, modal Nyonya Lila 394 juta 475, total 601, total debit 601
475 juta, 601 kredit 601,475 juta. Jurnal pembalik tidak perlu dijurnal karena jurnal penyesuaian tidak ada yang menimbulkan adanya utang dan piutang. Berikut buku besar Berikut ini adalah buku besar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.